Mari kita praktek Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu boleh siapkan dulu untuk lembar modul ajar yang kemarin saya coba bagikan. Apabila Bapak Ibu belum memilikinya, silakan Bapak Ibu boleh scan di layar. Saya siapkan QR code. Di situ nanti akan muncul dokumen dari Google Docs dan Bapak Ibu diminta untuk salin dokumen. Jadi nanti silakan klik salin dokumen ya Bapak Ibu. Nanti setelah salin dokumen, dokumennya secara otomatis akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Jika mau di-download offline juga bisa. Nanti dibuka pakai Microsoft Word. Ya Bapak Ibu, boleh sekali, silahkan. Jika yang kemarin sudah mengaksesnya dan sudah berhasil membuat, malam hari ini bisa kembali kita buka bersama Bapak Ibu untuk kita praktekkan membuat modul ajarnya. Baik, saya mungkin tahan sekitar 1 menit dulu ya, agar Bapak Ibu bisa download lembar modul ajar. Untuk linknya saya coba siapkan dahulu, Bapak Ibu. Maaf, sebentar. Tekan. Ya, sudah berhasil Bapak Ibu mendownload untuk modul ajarnya. Untuk linknya sebentar ya, saya kirimkan. Ya, saya stop share dulu untuk menyiapkan linknya. Untuk linknya saya bagikan melalui chat Zoom meeting saja ya Bapak Ibu. Bagi yang di YouTube bisa menyesuaikan. Nanti Bapak Ibu bisa scan dari QR code yang ada. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tadi terlewat QR code-nya, Bapak Ibu bisa buka dahulu di YouTube live streaming yang kita ikuti. Nanti di sana tersedia juga QR code yang tadi dan di stop dulu videonya Bapak Ibu ya. Ya, ini dia linknya Bapak Ibu. Saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, apakah sudah muncul? Sudah bisa diakses ya Bapak Ibu? Baik, untuk materi yang kemarin, silakan Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan melalui admin ya Bapak Ibu untuk pembagian link materi pelatihan. Baik, mari kita mulai untuk prakteknya ya Bapak Ibu. Sudah siap ya? Nah, silahkan Bapak Ibu sembari menunggu, sembari Bapak Ibu boleh buka dahulu untuk Google Bard-nya. Karena tentunya malam hari ini kita akan kembali menggunakan Google Bard ya Bapak Ibu. Nah, oh ya sebagai info Bapak Ibu, ada info paling baru. Kebetulan Bapak Ibu, malam hari ini kan kita sedang latihan Google Bard. Nah, Google Bard ini tiba-tiba berganti nama Bapak Ibu. Kemarin ya, baru saja kemarin kita masih menggunakannya dengan nama Bard, tapi hari ini kita sudah menampilkan Google Bard dengan nama Gemini. Nah, Bapak Ibu. Iya betul nih Bapak Ibu yang sudah kirim di kolom chat ganti nama jadi Gemini. Padahal kemarin masih Google Bard ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali ya kita sedang mengikuti perkembangan dari Google Bard ini ya Bapak Ibu. Nah, ini saya share screen ya Bapak Ibu untuk memandu pelatihan hari ini. Iya, baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Namanya sekarang berubah jadi Gemini. Ya, ini saya coba perbesar dahulu. Nih, Gemini Bapak Ibu. Jadi kalau diklik, sudah tidak lagi namanya Bart. Bart sekarang adalah Gemini. Ya, kita menjadi saksi sejarahnya Bapak Ibu per tanggal 8 Februari. Menjadi nama Gemini, yaitu cara terbaik untuk mendapatkan akses langsung AI Google. Masih sama seperti Bart yang kemarin, hanya dia berganti nama saja Bapak Ibu. Bahkan di sini
Untuk percakapan saya yang kemarin juga masih ada. Jadi, jika kita membuat percakapan di Google Bart, percakapan yang kemarin masih bisa kita akses. Karena hari ini rencana kita adalah untuk melanjutkan membuat modul ajar yang kemarin, maka kita bisa lanjutkan lagi percakapan yang kemarin, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk memberikan konteks dari awal. Nah, masih ingat hari pertamanya, Bapak Ibu? Jika kita ingin berkomunikasi dengan AI, lebih baik kita utarakan konteksnya agar AI juga tahu apa yang akan kita bicarakan atau arahnya kemana obrolan kita. Baik, Gemininya silakan disiapkan. Nah, mulai sekarang saya mau nyebutnya Gemini, bukan lagi Bart ya Bapak Ibu. Gemininya silahkan disiapkan dan juga di sini untuk modul ajarnya saya juga sudah siapkan ya Bapak Ibu. Nih saya buka lanjutan modul ajar yang kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama. Ya, oke, kemarin ini sudah terisi informasi umum. Sekarang kita akan lanjut menuju bagian komponen inti. Nah, komponen inti yang pertama saya coba buatkan tampil di sini ada tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu, mencerminkan kegiatan pembelajaran, kesesuaian dengan keberagaman siswa dan metode. Biasanya, di tujuan pembelajaran ini disusun di awal tahun ajaran atau bahkan sebelum awal tahun ajaran Bapak Ibu, yaitu bersama dengan pemetaan membuat program tahunan, program semester. Biasanya di satuan pendidikan kami diarahkan agar pemetaan penurunan CP hingga ATP sudah dibuat dahulu ketika penyusunan program tahunan, program semester yang nanti kemudian dirinci dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi ada dokumen alurnya ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuat dokumen alurnya, silakan Bapak Ibu bisa tetap pakai dokumen itu tanpa kita harus tanya kepada AI atau tanpa kita harus menanyakan satu persatu di dalam percakapan AI kita sebelumnya di Gemini ya Bapak Ibu. Nah, di sini jika Bapak Ibu memang belum menurunkan alur tujuan pembelajaran, dari pemerintah sendiri juga mempersiapkan Bapak Ibu. Artinya sebagai referensi. Nah, referensinya ada di mana? Di dokumen yang saya bagikan, ada tulisan dapat juga diambil di sini, dan ada link. Silahkan boleh diklik ya Bapak Ibu. Nanti jika diklik, akan muncul di situ kolom CP dan ATP. Nah, silahkan dipilih jenjang pendidikannya Bapak Ibu. Di sini ada dari PAUD, SD SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Beruntungnya Bapak Ibu, hari ini kita pelatihan itu sudah masuk di tahun, biasanya sekolah sudah tahun kedua penerapan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Maka untuk dokumen-dokumen ini sudah lebih lengkap daripada ketika dahulu masih tahun pertama atau mengawali implementasi kurikulum merdeka. Atau ketika dulu namanya kurikulum prototype, ya itu belum ada Bapak Ibu seperti ini. Dan beruntungnya sekarang sudah lebih lengkap. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa cari sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing jika belum punya alur tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, misal saya ingin akses untuk SD hingga SMA, karena kemarin saya mencontohkan untuk mata pelajaran IPAS ya Bapak Ibu ya. IPAS, kemudian diklik lihat CP dan ATP. Nanti akan muncul, karena IPAS itu berarti fase ABC saja. Kemarin yang saya buat adalah fase B untuk kelas 4 sebagai contohnya. Di sini ada capaian umum dan capaian per elemen. Ada 2 elemen karena ini IPA. Tentunya tiap mata pelajaran bisa berbeda-beda untuk elemennya ya Bapak Ibu. Nah, lalu di manakah ATP? ATP-nya ada di kolom yang sebelah kanan. Jadi, di sana ada tulisan contoh ATP. Silahkan bisa diklik untuk Bapak Ibu bisa mendapat referensi ATP yang ada.
Nah, sebagai contohnya lagi, di sini saya menggunakan ATP yang sudah diturunkan. Ini contoh filenya Bapak Ibu. Jadi ini sudah memuat alur. Nah, ini alur ya Bapak Ibu. Karena alur kan berarti nyambung jadi satu. Kebetulan untuk materi bentang alam yang kemarin saya coba buat ya sebagai contoh, ada penempatannya di kelas 4 begitu. Jadi nanti bisa diambil ya Bapak Ibu menganalisis hubungan antara ragam bentang alam dengan profesi masyarakat. Nah, karena sudah ada, ya saya tinggal ambil saja untuk tujuan pembelajarannya. Dan saya masukkan di sini. Ini sebagai contoh jika saya sudah punya dokumennya ya Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan. Tetapi jika Bapak Ibu baru mau belajar nih menurunkan dari misal CP ke ATP sebagai contoh, silahkan Bapak Ibu bisa pakai di Gemini. Nah, di Gemini atau Google Bard yang kemarin kita coba, silahkan Bapak Ibu buat percakapan baru dahulu. Karena kan kita sedang meminta Gemini ini menurunkan CP ke ATP. Jadi hal yang baru, di luar dari pembuatan RPP kita kemarin. Karena kita kan belum siap untuk tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita coba tanyakan kepada Google Bard-nya dengan prompt, dikenali dulu ya Bapak Ibu konteksnya. Saya adalah seorang guru kelas bla 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 bla, misalnya di sini. Nah, ini sebagai contoh, saya copy saja prompt-nya. Untuk materi saya ini silahkan bisa minta di admin ya Bapak Ibu. Nanti dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa kok copy paste untuk tulisan saya ini. Dipilih, di copy, masukkan di Gemini-nya. Jadi di Gemini silahkan ditempel di sini. Lalu tinggal diganti saja yang titik-titik Bapak Ibu. Misal saya adalah seorang guru kelas 4 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Saya akan membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran berikut ini. Nah, capaian pembelajarannya di sini nanti Bapak Ibu silahkan bisa kopas dari dokumen rumusan CP-nya ya Bapak Ibu. Misalnya di sini, em, ini kan secara umumnya, ini capaian umumnya. Nah, untuk capaian per elemennya saja Bapak Ibu biasanya saya pakai untuk di Gemininya. Di sini nih saya coba copy, lalu saya pindahkan ke Gemini. Nah, saya letakkan di Gemininya. Kemudian ada lagi yang elemen kedua, keterampilan proses. Di sini, ya, keterampilan prosesnya adalah mengamati dan sebagainya. Nah, ini saya coba copy dahulu untuk data Gemini. Sudah, ini saya sudah taruh di sini ya, Bapak Ibu. Jadi panjang sekali. Ini TP yang sudah saya copy, paste, saya letakkan di sini. Sampai mana nih? Sampai sini nih, banyak sekali. Nah, sudah sampai sini. Lalu saya lanjutkan perintah saya ke Gemini. Tujuan pembelajaran mencerminkan kegiatan pembelajaran kesesuaian dengan keberagaman siswa, di mana siswa saya adalah siswa siswa reguler misalnya ya Bapak Ibu, siswa reguler dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lalu saya minta sajikan dalam bentuk tabel. Nah, coba kita sekarang uji coba Gemini ya Bapak Ibu, karena dia baru diupdate. Apakah untuk membuat tabel bisa lebih cepat atau membuat tabelnya lebih rapi atau bagaimana? Kita lihat dahulu. Nah, ini saya coba perbesar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini coba diturunkan oleh Gemini, tetapi kita perlu cek satu persatu. Pertama, Gemini mengambil dulu data dari capaian pembelajaran, keterampilan proses. Lalu inilah dia rancangan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi ada tabel, nomor, CP-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, kegiatannya apa, metodenya apa. Sudah dibuatkan tabel ya Bapak Ibu. Jadi jika di-scroll ke bawah, ini dia tabel lengkapnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendownload, kemarin ada yang tanya mendownloadnya ya Bapak Ibu.
untuk tabel ini bagaimana? Jika Bapak Ibu terus scroll ke bawah, nanti akan muncul ada tulisan nih Bapak Ibu, ekspor ke spreadsheet. Silahkan diklik. Kita klik. Nanti otomatis dari Gemini-nya ini dia akan membuatkan dokumen baru untuk spreadsheet-nya Bapak Ibu. Ini sedang dibuat ya Bapak Ibu. Nah, karena sudah selesai di sini nanti di pojok kiri bawah akan ada tulisan buka spreadsheet. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, ini dia sudah dibuatkan untuk tabelnya. Sebentar masih loading nih Bapak Ibu. Nah, oke. Karena masih loading nih, tulisannya jadi tidak rapi Bapak Ibu. Oke. Alur tujuan pembelajaran. Iya. Ini sebenarnya kan ini panjang sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa disetting. Ini kok tulisannya jadi pendek ya, Miss? Nanti bisa disetting untuk tabelnya agar semua tulisannya bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini kita atur tabel-tabelnya agar tulisannya terlihat semua. Jadi ini sudah dibuatkan tabel-tabelnya, Bapak Ibu tugasnya tinggal mengecek dan membuat alurnya. Disesuaikan juga mana yang untuk kelas 3, mana yang untuk kelas 4. Karena biasanya ada yang satu fase, lebih dari satu kelas, satu jenjang kelas ya Bapak Ibu. Nah, silakan disesuaikan. Itu contoh saja Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran secara praktis dengan bantuan Gemini. Kita lanjut Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran yang tadi, saya coba masukkan saja dari dokumen alur tujuan pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Nanti silakan dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali karena tentunya tahun ajaran depan itu sebentar lagi loh Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ajaran depan harapannya Bapak Ibu bisa lebih siap. Untuk administrasi tidak menjadi beban yang berat harapannya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu pemahaman bermakna. Untuk pemahaman bermakna, um, di sini sepertinya ada kendala untuk slide saya. Saya mohon stop share sebentar. Untuk pemahaman bermakna ya Bapak Ibu, tentunya ini juga adalah bagian dari modul modul kita ya Bapak Ibu, di mana pemahaman bermakna ini nantinya yang akan menuntun para siswa, apa sih yang bisa para siswa ini dapatkan setelah para siswa ini mempelajari materi yang sudah kita persiapkan, begitu tujuannya Bapak Ibu. Sebentar saya kembali share screen. Ini rupanya tadi untuk PPT-nya sedikit macet. Oke. Ya, baik, pemahaman bermakna yaitu informasi tentang manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, harapannya adalah siswa itu tidak hanya merasa bahwa, wah, kenapa ya saya harus belajar kerajaan Hindu-Buddha? Kenapa sih saya harus belajar tentang sejarah-sejarah candi? Kenapa sih saya harus belajar tentang bentang alam? Apa sih manfaatnya? Kayaknya itu hanya diujikan saja oleh guru saya. Nah, tentunya harapannya di Kurikulum Merdeka ini mengapa memunculkan sebuah kata pemahaman bermakna agar harapannya hal ini juga disampaikan kita kepada para siswa agar mereka itu punya gambaran Bapak Ibu bahwa materi ini pun akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk promnya saya sudah coba siapkan Bapak Ibu ya. Di sini saya minta buatkan poin-poin informasi tentang manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin saya juga sudah memilih untuk untuk profil pelajar Pancasila yang akan dimasukkan, maka nanti di prompt itu saya tambahkan juga sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah saya pilih. Yaitu kemarin saya coba pilih kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk promnya ya Bapak Ibu pada bagian pemahaman bermakna.
saya akan kembali ke dalam percakapan pembuatan RPP yang kemarin. Nah, ini dia. Ya, kemudian kita siapkan promnya di sini Bapak Ibu. Karena di sini sifatnya saya adalah melanjutkan materi yang kemarin, sehingga tinggal saya lanjut ketik saja. Yaitu buatkan poin informasi tentang manfaat yang akan diperoleh, siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, bisa juga ditambahkan judulnya. Kemarin saya mengambil judulnya adalah Menjadi Detektif Alam. Nah, ini saya tambahkan informasinya di sini. Setelah setelah mengikuti proses pembelajaran ini dan berikan informasi mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan karakter kreatif dan bernalar kritis. Ya, coba kita tanyakan dahulu. Nanti jika belum dirasa belum tepat, tentunya kita bisa meminta Gemini ini untuk merevisi. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah mulai dimunculkan. Nah, ini panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa minta dibuatkan dengan lebih singkat. Misal di sini manfaat, pengetahuan. Wah, ini panjang sekali sampai detail ya Bapak Ibu. Memahami apa, secara keterampilan, meningkatkan kemampuan apa saja, secara sikap apa saja. Ini sebenarnya boleh jika ingin diambil semua ya Bapak Ibu. Tapi nanti memang RPP kita jadi sangat panjang. Tapi boleh kok Bapak Ibu karena memang informasinya sangatlah detail. Karakter. Nah, penerapannya apa? Karena tadi kan kita mengambil dari profil pelajar Pancasila karakter kreatif dan karakter bernalar kritis ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini diberikan penjelasan kreatifnya itu yang bagaimana. Kreatifnya ketika mereka memahami tentang bentang alam dalam bentuk karya seni, menggambar, melukis. Bernalar kritis ketika mereka bisa memecahkan masalah berkaitan bentang alam dan profesinya. Contoh penerapannya apa di sini? Nih bisa jadi project nih malah Bapak Ibu. Menjadi konsumen cerdas. Ya. Nah, jika kita merasa, wah ini jawabannya panjang sekali ya Bapak Ibu, di Gemini kita bisa meminta Gemini agar membuat jawaban lebih singkat. Caranya bagaimana? Barangkali di sini Bapak Ibu bertanya-tanya, ini sebenarnya di paling bawah sendiri kenapa ya ada jempol, jempol ke atas, jempol ke bawah. Ini tuh sebenarnya kita memberikan respon bahwa saya suka dengan pendapat Gemini atau saya tidak suka dengan pendapat Gemini. Dan di sini ada lagi ubah respon. Kalau kita klik ubah respon, di sini kita bisa minta kepada Gemini untuk membuatnya lebih pendek, lebih panjang, lebih sederhana, lebih casual, lebih profesional. Ya, Bapak Ibu. Lalu bisa juga kita membagikan dan ekspor. Kemarin ada yang sempat tanya tentang download. Nah, ini jujur saya baru kepikiran malam hari ini karena saya baru mencoba. Karena saya sebenarnya pernah mencoba, tapi memang jarang saya lakukan. Untuk downloadnya ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini bagikan dan ekspor yang seperti jaring, silakan bisa klik ekspor ke dokumen. Nah, itu nanti akan mendapatkan dokumen dari respon terakhir yang kita klik. Nah, di sini sedang membuat dokumen contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dibuatkan dokumen, tinggal kita buka saja dokumennya sebagai contoh. Nah, ini dia sudah langsung diekspor ke dalam bentuk Google Docs dengan format yang rapi. Nah, itu cara downloadnya Bapak Ibu. Ya, jadi diklik yang bagikan dan ekspor. Bisa juga jika langsung mau dikirim email.
Tapi barangkali kita jarang menggunakan email, maka kita bisa download dalam bentuk dokumen. Nanti bisa disimpan dalam bentuk dalam bentuk Microsoft Word maksudnya. Lalu kemudian jika kita tidak yakin dengan respon ini, kita bisa cari di Google lebih lanjut tentang informasinya. Dan lain-lainnya juga ada ya Bapak Ibu. Jika mau copy semuanya, salin, kita langsung bisa klik salin. Nah, saat ini yang saya butuhkan adalah responnya ini terlalu panjang. Jadi saya ingin minta Gemini ini membuatnya lebih pendek. Nanti dia akan mengulangi membuatkan respon untuk saya dengan respon yang lebih pendek. Kita tunggu. Iya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini dibuatkan dengan lebih singkat. Nah, ini manfaatnya. Kita copy saja yang bagian ini. Lalu kita taruh di modul ajar. Kita letakkan di bagian pemahaman bermaknanya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tempel. Oke, maaf, saya lupa. Tempel tanpa format maksudnya Bapak Ibu. Lalu kita sesuaikan dan rapikan ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk pemahaman bermaknanya, memahami berbagai jenis tentang alam, mengetahui, meningkatkan, menumbuhkan rasa ingin tahu. Jika ingin ditambahkan lebih lanjut tentang penerapannya bagaimana, atau karakter bernalar kritisnya bagaimana, ini juga bisa Bapak Ibu. Jadi memang informasinya jadi lebih lengkap dan rinci. Kita tambahkan saja. Nanti silahkan jika Bapak Ibu ingin berbagi tips untuk membuat makna yang Bapak Ibu coba terapkan, juga bisa. Silahkan. Tentu disesuaikan dengan keadaan siswa kita ya Bapak Ibu. Baik, ini untuk pemahaman bermakna Bapak Ibu. Kita lanjutkan dahulu ya. Nah, kita sekarang sudah masuk yang inti, yaitu materi. Kemarin, Bapak Ibu, saya membuat materi ini menjadi 3 pembagian utama ya, Bapak Ibu. Yaitu materi 1, 2, dan 3. Dan sudah ada judulnya masing-masing. Yaitu menjelajah keajaiban alam, menguak misteri profesi, menjadi detektif. Kali ini yang perlu kita lakukan adalah membuat langkah kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini biasanya disertai dengan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu ya. Jadi memang ada bagian pertanyaan pemantik, biasanya dijadikan satu di langkah kegiatan pembelajaran. Jika mau dipisah juga boleh, tapi kali ini saya akan membuatnya menjadi satu di langkah kegiatan pembelajaran. Untuk pertanyaan pemantik Bapak Ibu, tentu tujuannya agar siswa kita itu kepo. Nah, kalau bahasa anak sekarang adalah kepo, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis di dalam diri murid kita. Lalu untuk langkah pembelajaran itu apa? Berisi urutan kegiatan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk langkah-langkah konkret yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, mencakup durasi, waktu, dan berbasis metode pembelajaran aktif. Nah, sekarang kita coba masukkan promnya ya Bapak Ibu di Google Bard. Kita lanjutkan percakapannya. Karena di sini saya sudah mengawali pembicaraan, jadi saya tidak melanjutkan dengan konteks. Saya langsung saja um, mengambil materi satu untuk pertemuan satu. Saya copy dulu judulnya. Di sini saya memberitahu saya ingin membuat langkah kegiatan untuk pertemuan satu, yaitu judulnya ini. Kemudian buatkan pertanyaan pemantik dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan target karakteristik siswa. Nah, ini silakan nanti dimasukkan karakteristik siswanya bagaimana ya Bapak Ibu. Misal siswa saya kemarin di awal saya membuatnya adalah siswa reguler gitu. Siswa reguler dengan karakteristik pembelajaran misalnya adalah visual. Kemudian um,
durasi pembelajaran, misal adalah 2 JP, saya tulis saja 70 menit sebagai contohnya. Dan berbasis metode pembelajaran aktif, project based learning. Sebenarnya kemarin saya sudah mengatakan ya Bapak Ibu kepada Gemini jika saya menggunakan project based learning. Jadi mau ditambahkan boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Karena sebenarnya kemarin dari Gemininya sudah membuatkan saya gambaran pembelajarannya itu mau ngapain ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah ada gambaran ini Bapak Ibu langkah-langkah yang akan dibuat itu apa. Jadi saya tinggal bilang di sini tambahkan terangan durasi waktu pada setiap langkah. Nah, kita coba. Ya, nah ini dia Bapak Ibu ya. 70 menit. Kemarin adalah menjelajah keajaiban alam sekitar. Ini pertanyaan pemantiknya bahkan diberikannya banyak sekali loh Bapak Ibu. Apa yang kalian lihat di sekitar sekolah, bagaimana bentuk permukaan bumi, apa saja yang ada di permukaan bumi tersebut, apa pekerjaan orang-orang di sekitar sekolah. Karena kemarin kondisinya adalah siswa saya misalnya baru tahu pekerjaannya hanya nelayan begitu ya. Menurut kalian apakah ada hubungannya permukaan bumi dengan pekerjaan orang? Nah, ini boleh nih karena pertanyaan pemantiknya bagus, saya akan pakai untuk di langkah kegiatan pembelajarannya. Saya tambahkan di atasnya saja di sini pertanyaan pemantik. Ya, nah lanjut saya akan mengambil untuk langkah-langkahnya. Di sini ada observasi langsung, bagi siswa menjadi berapa kelompok, bahkan diberikan keterangannya Bapak Ibu. Berikan lembar observasi, ajak siswa untuk mengamati langsung, minta siswa untuk mencatat hasil, diskusi 20 menit, membentuk kelompok 10 menit, perencanaan proyek 10 menit, dan penutup. Nah, karena kemarin saya sudah mengatakan bahwa saya akan project based learning. Jadi langkah-langkahnya pun di pertemuan satu baru sampai merencanakan proyek ya. Karena project based learning itu biasanya terjadi lebih dari satu pertemuan ya Bapak Ibu. Nah, makanya langkah-langkahnya kan saya adopsi Bapak Ibu. Jadi saya copy saja semuanya, lalu saya masukkan di sini. Tinggal saya rapikan dokumen saya ya Bapak Ibu. Jadi di sini observasi sudah rinciannya apa. Kemudian yang kedua adalah diskusi dan brainstorming, ajak siswa. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok. Ini tinggal merapikan dokumennya saja, Bapak Ibu. Ya, ini nomor 4. Kemudian dilanjutkan untuk nomor 5 penutup. Dan pertemuan satu sudah selesai nih, Bapak Ibu. Sudah dibuatkan untuk pertemuan materi satu. Berdasarkan dengan apa yang sudah kita susun di awal nih Bapak Ibu. Jadi di awal itu sebenarnya oleh Gemini sudah dibuatkan menjelajah keajaiban alam. Apa aja kegiatannya? Observasi, brainstorming, dan membentuk kelompok. Dan itu juga sesuai dengan yang dibuat saat kita minta tentang langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Baik, um, untuk tulisan saya ngeblur ya Bapak Ibu. Ini sepertinya ada yang beberapa bilang tulisannya ngeblur. Harapannya ini sudah jelas lagi ya Bapak Ibu. Atau saya perlu perbesar agar tidak ngeblur. Ya, untuk materi satu, langkah kegiatannya sudah ya Bapak Ibu. Nanti tinggal dirapikan lagi untuk dokumen-dokumennya. Dan materi 2 dan selanjutnya tentu kita bisa langsung lengkapi nih Bapak Ibu ya. Kita coba prom yang sama untuk materi 2 dan juga materi 3. Ini materi 2 judulnya menguak misteri profesi. Kita lanjut tanyakan pada Gemininya nih Bapak Ibu. Kita copy paste saja prom yang sebelumnya tadi ya Bapak Ibu. Prom yang terakhir yaitu adalah
Saya minta prompt ini. Nah, ini saya copy dulu. Lalu saya tempel di bagian teksnya. Hanya saya ubah di sini pertemuannya adalah pertemuan dua. Pertemuan dua judulnya adalah menguak misteri profesi di sekitar kita. Sudah, ini saya ganti bagian sini saja. Lain-lainnya masih sama, durasi 70 menit. Langsung saja kita tanyakan kepada Gemini. Oke, di sini sudah memberikan respon ya Bapak Ibu Gemini. 70 menit. Nah, ini pertanyaan pemantik, apa saja pekerjaan orang tua kalian? Nah, ini tentunya pertanyaan pemantiknya sangat dekat dengan siswa ya. Apa yang mereka lakukan dalam pekerjaannya, di mana mereka bekerja, alat apa yang mereka gunakan, menurut kalian apa saja profesi yang berkaitan dengan bentang alam di sekitar. Nah, ini pertanyaan pemantiknya bagus. Jadi mau saya ambil saja Bapak Ibu. Jadi saya salin, saya letakkan di dokumen saya tambahkan untuk pertanyaan pemantiknya. Ya, sudah dapat pertanyaan pemantiknya nih Bapak Ibu. Lanjut untuk langkah kegiatannya juga sama. Saya lihat di sini ada riset dan investigasi, ajak siswa menggunakan riset dan sebagainya. Nah, ini dia. Alat dan bahannya kemarin sudah kita taruh juga di sarana prasarana dan hari ini digunakan untuk pertemuan dua, mengumpulkan data informasi. Nah, ini datanya apa saja ya. Menyusun presentasi, presentasinya apa saja. Kemudian minta siswa latihan presentasi dulu, penutup. Nah, saya mau ambil sampai penutupnya saja nih Bapak Ibu. Lalu saya letakkan di langkah kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Tinggal kita rapikan filenya, karena ini saya tidak download manual ya Bapak Ibu. Jadi ini saya coba rapikan sendiri. Ya. Ini nanti setelah itu kita sudah punya gambaran nih Bapak Ibu, lembar kerja yang mau kita buat apa saja. Ya, tinggal kita minta buatkan oleh Gemini, juga Gemini bisa Bapak Ibu. Iya, ya, sampai penutup. Oke. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Nanti tinggal dirapikan lagi. Barangkali mau dibuat ada poin-poin seperti ini. Ini juga bisa ya Bapak Ibu. Dibuat bullet and numbering-nya. Tinggal dirapikan saja. Nanti sambil dibaca-baca lagi dari RPP yang dibuat, apakah sudah sesuai ya dengan yang saya inginkan, dengan yang kondisi siswa saya di sekolah. Eh, Siap. Lanjut. Untuk materi ketiga, kita lakukan langkah yang sama. Kembali ke Gemini, lalu kita copy paste dulu tadi untuk promnya ya Bapak Ibu. Ini saya masih menggunakan prom yang sama. Saya salin, saya tempelkan di sini. Ya, saya tinggal ganti. Pertemuannya adalah pertemuan tiga. Pertemuan tiga, judulnya apa? Ambil dari modul ajar. Judulnya adalah menjadi detektif alam. Kita letakkan di sini. Nah, sudah kita tanyakan lagi pada Gemini. Dan nanti setelah materi tiga, ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ada asesmen, maaf. Tinggal asesmen dan sudah selesai Bapak Ibu. Asesmen formatif maupun sumatifnya. Ya, ini langsung muncul. Nah, ini saya anggap bahwa saya ngambil langsung pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu, tanpa saya saring. Ini saya copy, saya taruh, saya rapikan. Lalu lanjut. Nah, misalnya mau di-download semua satu dokumen, tadi caranya sama ya Bapak Ibu. Klik bagikan dan ekspor, ekspor ke dokumen.
nanti akan dibuatkan dokumen baru oleh Gemininya dan kita bisa membukanya. Nah, ini kita buka dokumennya. Ini hasil terakhir pencarian kita. Kita ambil langkah-langkahnya. Ini sudah disajikan dengan rapi ya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita ambil, kita pilih, kita copy. Nah, ini sudah saya pilih. Saya klik kanan, salin, dan saya letakkan di bagian modul ajar yang langkah kegiatan. Nah, tinggal disamakan saja ini formnya nih Bapak Ibu. Iya, sudah selesai. Langkah kegiatan sudah semuanya. Tinggal sekarang kita membuat asesmen formatif nih Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen formatif ini bagaimana membuatnya? Nah, asesmen formatif ini ya Bapak Ibu, saya lanjutkan dari PowerPoint-nya. Asesmen ini tujuannya adalah untuk mengukur capaian pembelajaran. Asesmennya ini sebenarnya ada banyak ya Bu, Bapak Ibu, jenis asesmen. Sebelum pembelajaran ada asesmen diagnostik. Biasanya ini paling sering digunakan untuk pemetaan siswa. Selama proses pembelajaran namanya asesmen formatif. Dan di akhir pembelajaran namanya asesmen sumatif. Bentuknya bisa asesmen sikap, bisa asesmen performa, bisa asesmen tertulis. Jika sikap bisa dalam bentuk observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Asesmen performa bisa untuk menilai presentasi, drama, pameran, jurnal, dan sebagainya. Tertulis, Bapak Ibu bisa minta buat esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau pertanyaan benar salah. Bentuknya ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen formatif ini, saya akan mengukur untuk kriteria perkembangan siswanya dahulu. Misal sebagai contohnya ya Bapak Ibu. Jadi saya akan minta buatkan rubrik pengamatan asesmen formatif untuk pertemuan satu untuk mengukur kriteria siswa dalam kategori. Nah, di sini saya buatkan kategori yang biasanya digunakan di kurikulum Merdeka, yaitu awal berkembang, mulai berkembang, berkembang, mahir. Sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita coba praktekkan ya Bapak Ibu di bagian modul ajarnya untuk kita masukkan di Gemini. Oke, kita ambil untuk promnya, kita menuju ke Gemini, dan kita masukkan promnya di Gemini ini Bapak Ibu. Kita tempel, buatkan rubrik pengamatan asesmen formatif untuk, mungkin saya buatkan umum saja nih Bapak Ibu. Untuk pertemuan satu, untuk mengukur kriteria siswa dalam kategori awal berkembang, mulai berkembang, mahir, sajikan dalam bentuk tabel. Saya langsung tanyakan, ya masih loading nih Bapak Ibu, karena kalau buat tabel biasanya Gemini ini memang butuh waktu yang cukup lebih lama sedikit. Nah ini nih Bapak Ibu, sudah dibuatkan rubrik pengamatan pertemuan satu menjelajah keajaiban alam sekitar. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Observasi, awal berkembang, mengamati sedikit arahan, mengamati dengan arahan, mengamati dengan mandiri. Karena apa? Kegiatannya kan observasi. Jadi, absen formatif ini kan mengukur selama pembelajaran. Di pertemuan satu, kegiatan saya observasi. Lalu ada kegiatan diskusi, ada kegiatan kerjasama, ada kegiatan komunikasi, dan ada tentang kreativitas. Sudah, saya langsung saja ekspor ke spreadsheet-nya untuk saya bisa pindahkan sebagai bagian dari modul ajar saya. Nah, ini di modul ajar nanti akan saya tambahkan di bawah asesmen formatif ini ya Bapak Ibu. Ini sudah selesai, saya buka dokumennya. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Ini masih loading Bapak Ibu. Nah, kita atur, kita berikan tabelnya, lalu kita pilih dan kita pindahkan ke dalam modul ajar kita. Nah, ini modul ajarnya saya tempel di sini. Nah, ini sudah masuk sini nih Bapak Ibu ya. Untuk lembar
pengamatan asesmen formatifnya. Ya, udah. Nah, ini ya Bapak Ibu, sudah selesai untuk asesmen formatif. Sekarang untuk asesmen sumatifnya bagaimana? Nah, asesmen sumatifnya kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen sumatif ini yang terakhir, um, asesmen sumatif, di sini saya mungkin akan membuatkan, saya buatkan 3 contoh ya Bapak Ibu. Jadi buatkan ide asesmen sumatif. Ini misal Bapak Ibu belum punya ide, saya mau bikin asesmen sumatif apa ya? Asesmen sumatif yang merangkum semua pertemuan, karena di akhir pembelajaran biasanya diberikannya. Buatlah dengan tingkat kesulitan soal mulai dari low order thinking hingga high order thinking, misalnya. Lalu bisa juga dalam bentuk jawaban singkat, sehingga kita perlu memberikan konteks. Kita mau bentuknya apa nih asesmen sumatifnya? Ya, jadi contohnya di sini misal ingin membuat asesmen sumatif dalam bentuk tertulis, soal isei, atau soal pilihan ganda, atau pilihan ganda dan isei. Nanti silahkan bisa kita mintakan kepada si Gemininya. Sebagai contoh, saya akan membuat soal begitu deh, Bapak Ibu. Untuk contohnya, kita kembali ke Gemini. Nah, di sini kita memberikan konteks. Um, saya akan membuat asesmen sumatif dalam bentuk penilaian tertulis berupa soal studi kasus misalnya, studi kasus untuk siswa kelas 4 usia 10 tahun. Berikan contoh kasus dalam bentuk bacaan dan 10 soal beserta kunci jawabannya. Nah, untuk soalnya ini kita juga perlu perjelas. Soalnya dalam bentuk apa? Misal soal jawaban singkat kah? Atau soal isai kah? Gitu. Jadi dalam 10 soal isai. Atau jika terlalu banyak, 3 soal isai. Begitu juga boleh Bapak Ibu. Kita tanyakan saja sebagai contoh. Ya, di sini masih dibuatkan penilaian tertulis studi kasus. Nah, ini dia. Jadi ada kasusnya di sebuah desa kecil terdapat 2 anak bernama Budi dan Ani. Um, ini awalnya ragu, tapi akhirnya dia setuju karena ingin melihat keindahan pantai. Nah, terus ditanya, menurutmu apa saja yang akan dilihat Budi dan Ani di pantai? Ini kan karena kemarin saya memberikan informasi bahwa siswa saya itu hidup di daerah pantai, ya Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini tentang pantai. Menurutmu apa yang dilihat dan bagaimana menurutmu apa saja profesi yang ada di sekitar pantai? Jadi lebih menarik ini Bapak Ibu. Saya suka dengan studi kasus. Saya ambil untuk soal asesmen sumatifnya dalam bentuk studi kasus. Lalu saya letakkan sebagai bagian dari modul ajar saya. Ini dia soalnya dan ini dia pertanyaannya. Lalu di sini, misal kita mau meminta dibuatkan rubrik penilaian, boleh Bapak Ibu ya. Nah, tapi gambarannya ini dia yang dibutuhkan untuk di bagian komponen inti. Sudah terjawab semuanya ya Bapak Ibu. Kita review sejenak sebelum kita berdiskusi. Jadi di awal tadi kita memulai dari tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran dapat diambil juga dari alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu punya. Pemahaman bermakna agar siswa kita mengerti tujuan konkret dari pembelajaran kita itu apa. Lalu untuk materi, di sini saya lengkapi pertanyaan pemantik dan langkah kegiatan beserta durasi masing-masing kegiatan alokasi waktunya. Sehingga tentunya harapannya membantu saya sebagai guru ketika saya menyampaikan di kelas, saya sambil mengatur waktu yang ada. Materi kedua juga sama formatnya hingga materi ketiga. Lalu asesmen formatif, karena saya ingin mengamati apa yang terjadi di pembelajaran satu. Di sini saya beri judul pertemuan satu.
Nah, nanti Bapak Ibu silakan juga mau membuat tiap pertemuan juga boleh. Ini saya contohkan pertemuan satu saja. Lalu asesmen sumatif, di sini saya coba buatkan studi kasus. Begitu ya Bapak Ibu gambarannya.